Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Kins Channel. Channel yang memudahkan kita untuk belajar matematika. Adik-adik, hari ini topik pembelajaran kita adalah barisan bilangan aritmetika. Nah, barisan bilangan, kalau dikatakan barisan bilangan berarti ini adalah kumpulan bilangan-bilangan yang dinyatakan dalam barisan dan itu memiliki pola tertentu. Barisan bilangan ini sifatnya adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap. Selisih tetap antara dua bilangan berurutan. Antara dua bilangan berurutan. Nah, ini dia ya adik-adik ya. Dia memiliki beda atau selisih yang tetap antara dua bilangan yang berurutan. Nah, contoh dari barisan bilangan ini apa? Barisan bilangan aritmetika. Contohnya itu adalah, kita ambil dua contoh ya. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini contoh bilangan, barisan bilangan ya adik-adik ya, 2, 4, 6, 8. Mari kita lihat apa yang menyatakan bahwa ini adalah barisan aritmetika. Mari kita lihat selisih antara dua bilangan berurut. Dua bilangan berurut berarti 2 ke 4. Selisihnya itu adalah 2 ditambah 2 ya. Lalu 4 ke 6. Selisihnya adalah 2. 6 ke 8 selisihnya adalah 2. Jadi kalau kita perhatikan barisan bilangan 2, 4, 6, dan 8 dan seterusnya memiliki pola selalu ditambah dengan 2 untuk dua suku berurutan. Maka nanti kalau kita mau mencari suku kelimanya, di titik-titik ini dapat kita isi dengan cara 8 ditambah 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nanti nilai urutan yang kelima itu adalah 10. Nah, ini contoh yang pertama. Adik-adik, kita masuk contoh yang kedua. Contoh 11. Apakah harus selalu positif bedanya? Belum tentu. Mari kita lihat barisan bilangan ini ya. 11, 8, 5, 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ini selalu mundur ya, makin kecil nilainya berarti berkurang. Berarti kalau kita lihat 11 ke 8 itu berkurang 3. 8 ke 5 berkurang 3. 5 ke 2 juga berkurang 3. Jadi itulah yang disebut dengan selisih dua bilangan berurutan. Jadi tidak boleh selisihnya 11 ke 5. Nggak boleh karena tidak berurut, harusnya 11 ke 8. Itu yang baru dikatakan berurut. Oke, demikian adik-adik penjelasan singkat dulu tentang barisan aritmetika. Yang berikutnya kita akan masuk kepada unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur di barisan aritmetika? Nah, unsur-unsurnya yang pertama itu adalah beda. Dia memiliki beda itu tadi selisih ya. Nanti di dalam rumus beda ini kita simbolkan dengan B. Lalu yang kedua ada suku pertama. Suku pertama ini nanti disimbolkan dengan U1. Lalu ada suku ke N. Suku ke N artinya urutan ke N ya adik-adik ya. Disimbolkan dengan UN. Lalu yang keempat nanti adalah jumlah bilangan sampai N suku. Nah, berapa nanti jumlah bilangan sampai suku ke N gitu ya. Ini disimbolkan dengan SN. Ini dulu adik-adik yang harus kita ingat ya, unsur-unsur dari pada barisan aritmetika. Nah, setelah ini kita pahami, kita akan masuk beberapa rumus untuk menentukan apa saja rumus-rumus yang ada di barisan aritmetika. Oke, adik-adik,
Kita masuk kepada rumus-rumus ya. Nah, rumus yang pertama adalah rumus menentukan suku ke N. Suku ke N. Suku ke N tadi simbolnya adalah UN ya. Nah, rumus kita adalah UN. Ini kakak tuliskan lebih besar supaya kita bisa lihat. UN itu sama dengan suku pertama ditambah nanti dengan perkalian N-nya dikurang 1 dikali dengan bedanya. Ini dia adik-adik rumus suku ke N. Oke. Nah, kita akan masuk beberapa contoh, mungkin 2 contoh untuk menentukan suku ke N. Oke, adik-adik, kita masuk contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama diberikan barisan bilangan negatif 2, 1, 4, 7, dan seterusnya. Yang ditanya tentukanlah suku ke 15. Langkah pertama kita apa adik-adik? Kita harus tahu dulu ini barisan bilangan kita, barisan bilangan apa? Karena dia tidak ada dikatakan barisan bilangan aritmetika, nggak ada ya. Mari kita perhatikan dulu. Negatif 2, 1, 4, dan 7 dan seterusnya. Kita lihat ini barisan bilangan apa? Kalau kita misalnya tambahkan, sama nggak kira-kira polanya untuk setiap suku dua suku berurut ya? Negatif 2 ke 1. Kalau kita buat ini bertambah 3. 1 ke 4 bertambah 3. 4 ke 7 bertambah 3. Oh iya, ternyata kita memperoleh beda yang tetap, berarti ini adalah barisan aritmetika. Karena ini adalah barisan aritmetika, maka kita pakailah rumus untuk mencari barisan aritmetika. Mari kita lihat dulu unsur-unsurnya adik-adik. Apa unsur yang kita peroleh dari barisan bilangan ini? Ada suku pertama, U1. U1 kita adalah negatif 2. Lalu ada bedanya. Bedanya adalah positif 3. Lalu dari pertanyaannya, karena yang ditanyanya adalah U15 ya, suku ke-15, berarti U15, maka kita dapat memperoleh N yang dimintanya adalah 15. Kita tuliskan N sama dengan 15. Oke, sudah lengkap unsur-unsurnya U1, bedanya sama N-nya. Maka kita bisa menghitung U15. Bagaimana caranya, Kak? Kita ikuti rumus yang tadi. U15 sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita masukkan aja nilainya adik-adik. U1-nya berapa? U1 negatif 2 ditambah N-nya berapa? N-nya itu ada 15. 15. Ini dikurang 1 tetap ya, dikurang 1. Lalu bedanya itu adalah positif 3 dikali 3. Oke, yang kita kerjakan duluan pasti yang di dalam kurung. Negatif 2 tambah 15 kurang 1 itu adalah 14. 14 dikali 3. Maka hasilnya negatif 2 ditambah 14 dikali 3. Kita utamakan perkalian ya. 14 dikali 3 itu adalah 42. Nah, negatif 2 ditambah 42 berarti jadi dikurang ya adik-adik. Hasilnya adalah 40. Jadi kalau kita urutkan nanti barisan bilangan itu sampai suku ke-15, nilai yang kita dapat itu adalah 40. Dengan demikian, U15 kita peroleh adalah 40. Ini adik-adik contoh yang pertama. Oke, yang kedua adalah contohnya sebuah barisan aritmetika memiliki nilai U10, 23. Kita buat dulu ya, diketahui ya adik-adik penyelesaiannya. U10 nilainya 23. Lalu ada U13 nilainya 14. Yang ditanya apa?
suku keempat. Loh Kak, yang diketahui nggak ada asa, nggak ada U1, nggak ada beda. Kayak mana nyarinya? Gampang. Caranya bagaimana? Yang pertama kita cari dulu. Kita cari dulu yang namanya bedanya. Bagaimana cara mencari bedanya, Kak? Caranya adalah B sama dengan U. K dikurang U. J per K dikurang J. UK ini berarti adalah urutan ke K. UJ adalah urutan ke J. Adik-adik bebas. UK yang mana? Mau U10 atau U13. Maka nanti J-nya menjadi 10 atau 13. Nah, kita hitung ya. UK misalnya kita ambil adalah 10. U10 dikurang. UJ-nya berarti U13. Per K. K-nya berarti 10. Ini ya. Dikurang 13. Ini J-nya. Maka kita peroleh UK-nya adalah 23 dikurang UJ. UJ-nya 14 per 10 kurang 13 hasilnya adalah negatif 3. Oke. 23 dikurang 14 itu adalah 9. 9 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Nah, lihat nih adik-adik, kita sudah dapat bedanya. Ini bedanya ya. Oke, sekarang kita masuk kepada suku pertamanya. Suku pertamanya gimana, Kak? Mari lihat yang berikutnya ya caranya. Nah, tadi kan diketahui bahwa U10-nya sama dengan 23. Lalu bedanya udah kita dapatkan. Bedanya itu adalah negatif 3. Kita masuk dari rumus U10 ya adik-adik ya. Kalau kita buat rumus dari U10, maka ini hasilnya adalah U1 ditambah N-nya berarti 10 ya. Nanti N dikurang 1 dikali beda. Nah, U10 kita udah diketahui 23. U1-nya belum, Kak. Ya nggak apa-apa, karena kita akan mencari U1, tinggalkan aja tetap U1. Ditambah, N-nya tadi berapa? Berarti N-nya 10 dikurang 1. Bedanya negatif 3, Kak. Ya udah, kita hitung aja. Berarti 23 sama dengan U1 ditambah 10 kurang 1, 9. Dikali negatif 3. Maka kita memperoleh 23 itu adalah U1 ditambah 9 dikali 3 berarti 27. Positif dikali negatif menjadi negatif. Dengan demikian U1 tinggal di sebelah kanan, di sebelah kiri menjadi 23 ditambah 27 karena berpindah menjadi positif. Maka U1 kita dapatnya adalah 50. Gampang ya adik-adik ya. Nah, U1 sudah dapat. U3 bedanya sudah dapat. Yang ditanya adalah suku keempat ya adik-adik ya. Yang ditanya adalah U4. Maka U4 rumusnya apa? Berarti U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda. U1-nya sudah ada tadi, sudah 50 ditambah N-nya Kak, N-nya sesuai dengan yang ditanya. U4 berarti N-nya 4 dikurang 1. Bedanya kita sudah dapat tadi di awal, negatif 3. Maka hasilnya adalah 50 ditambah 3 kali negatif 3. 50 ditambah negatif 9. Karena berbeda tanda, kita kurangkan. 50 kurang 9 adalah 41. Oke, inilah nilai dari suku keempat yang diminta oleh soal kita nomor 2. Demikianlah adik-adik tentang barisan bilangan aritmetika. Silakan banyak berlatih soal-soal untuk adik-adik lebih memahami ya.